Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Asyila Manik dengan NIM 5233142036. Di sini saya akan melakukan praktik mengajar sebagai tugas dari mata kuliah micro teaching. Adapun materi yang saya bawakan adalah mengenai kue Indonesia dari umbi-umbian dengan mata pelajaran produk cake dan kue Indonesia menggunakan model pembelajaran problem based learning. Berikut adalah video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Apakah semuanya sudah hadir di dalam kelas? Sudah, Bu. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa sebelum memulainya. Beliau sebagai ketua kelas, silakan memimpin doa ini. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita berdoa menurut keyakinan pelajaran kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Selanjutnya saya akan mengabsen terlebih dahulu ya. Asma Fadila Siregar, hadir Bu. Atika Putri, hadir Bu. Nikita Divaria, semuanya berhadir ya di dalam kelas ini. Tidak ada yang absen. Gimana kabarnya hari ini? Apakah sehat semuanya? Sehat, Bu. Perasaannya gimana? Apakah sedih, senang, marah, atau gelisah? Gimana di perasaannya hari ini? Kenapa nih gelisah? Mau apapun masalah kita hari ini ya, ataupun ada duri-duri lah dalam masalah hidup kita ini, untuk sementara ini kita hempaskan untuk sementara waktu ya. Karena untuk belajar ini kita harus memerlukan badan yang sehat, jiwa yang tenang, serta perasaan yang senang. Dengan ketiga hal tersebut, maka setiap pembelajaran, setiap materi yang akan diberikan kepada kita akan mampu menerimanya dengan baik serta konsentrasi. Hari ini kita akan belajar mengenai umbi-umbian. Pada pembelajaran sebelumnya kita telah mempelajari kue Indonesia dari tepung beras. Kira-kira di sini kalian ada yang ingat gak mengenai materi sebelumnya? Saya Bu. Ya, Asma Fadila Siregar, apa yang kamu ingat dari pembelajaran kita sebelumnya? Kue dari tepung beras itu adalah olahan yang berbahan dasar dari tepung beras. Ya, untuk contohnya ada yang bisa menyebutkan? Mbak Estri? Kue talam, Bu. Nah, untuk materi sebelumnya dengan materi hari ini tentunya memiliki keterkaitan. Apa sih yang kalian pikirkan tentang umbi-umbian itu? Apa yang terlintas dalam pikiran kalian? Singkong, benar, singkong. Lalu apa lagi? Tumbuhan dalam tangan, Bu. Nah, ya benar ya, semuanya itu benar. Pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi pengertian dari umbi-umbian. Lalu selanjutnya peserta didik mampu mengklasifikasikan jenis-jenis umbi-umbian dan kue Indonesia hasil olahannya. Lalu selanjutnya peserta didik mampu menganalisis teknik pengolahan dalam pembuatan kue Indonesia dari umbi-umbian. Nah, selanjutnya peserta didik mampu merinci bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan kue Indonesia dari umbi-umbian. Lalu kemudian peserta didik mampu menentukan alat yang digunakan dalam pengolahan kue Indonesia dari umbi-umbian. Itu di sini tadi kalian sudah menyebutkan itu ada kentang, ada singkong. Nah, jadi apa sih arti dari kue Indonesia dari umbi-umbian itu? Siapa yang bisa menjelaskan? Silakan. Tentang kue Indonesia dari umbi itu adalah olahan kue yang diproses ataupun bahan dasarnya itu diperoleh melalui pembangunan dapat diolah menjadi kue Indonesia. Baik, terima kasih untuk William. Beri tepuk tangan untuk William. Tentu saja umbi-umbian itu tadi dapat diolah ya menjadi hidangan kue Indonesia itu. Nah, coba sebutkan pula secara lebih mendalam apa saja contoh-contoh
hidangan kue Indonesia itu dari umbi-umbian? Enak? Ya, belum. Kulit alam. Lalu Elsa? Ya, ada sekali. Nah, dari jenis olahan yang kalian sebutkan tadi, bagaimana karakteristik dari masing-masing kue itu? Itu kayak konsistensinya dia kayak manis, terus ada sedikit lembut juga kalau Ya, benar sekali, bagus ya. Sebelum kita belajar lebih dalam mengenai apa itu kue Indonesia dari umbi-umbian, kita akan melakukan pretest terlebih dahulu. Silakan semuanya mengambil handphone dan scan QR code di depan ini. Baik, pretestnya sudah selesai kita lakukan ya. Nah, dari hasil pretest tadi sudah dapat dilihat ya, beberapa ada yang sudah mengerti mengenai konsep-konsep dasar tentang umbi-umbian ini, namun beberapa masih ada yang sangat kurang dan belum memahami tentang apa itu umbi-umbian. Nah, jadi kita akan mengulik lebih dalam mengenai materi ini. Sebelum masuk pada pembelajaran, kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Di sini aturannya adalah ketika saya menyebutkan satu nama kue, misalnya saya sebutkan nama misro. Nah, kalian harus menyebutkan apa rasa dari misro itu. Rasa misro itu manis kan, tapi sambil memperagakan bagaimana ekspresi atau gerakan manis itu. Begitu. Nah, sudah ngerti semuanya? Baik, Bu. Sekarang saya mulai ya. Getuk. Terkadang. Nit. Senting. Oke, sudah ya, segitu saja. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada materi-materi inti yang akan kita pelajari. Di sini kita akan membahas pengertian umbi-umbian, jenis umbi-umbian, teknik pengolahan kue Indonesia, bahan-bahannya, serta peralatannya. Kita masuk pada pengertian umbi-umbian. Umbi-umbian ini merupakan bagian dari tanaman seperti akar atau batang pangkal tumbuhan yang mengalami pembengkakan dan berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan, terutama karbohidrat atau protein, mineral, serta protein. Dari gambar ini, misalnya di rumah kalian ingin membuat bubur candil, lalu ternyata umbi-umbian yang ubi jalan yang kalian punya di rumah itu sudah menghitam seperti ini. Kira-kira apakah kalian masih mau menggunakan umbi tersebut untuk menggunakan bubur candil? Tidak. Apa alasannya? Kenapa kalian tidak mau menggunakannya? Satu orang silakan untuk menjelaskan. Karena kalau sudah melakukan seperti itu berarti sudah terjadi kerusakan dan bisa mengakibatkan sakit perut atau lebih bisa mengakibatkan keracunan makanan saat diolah. Nah, iya benar sekali. Ketika umbi sudah rusak, itu akan menyebabkan kesalahan pada hasil akhir kue kita nanti, baik itu secara kualitas maupun kuantitasnya. Umbi-umbian itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu umbi batang dan umbi akar. Lalu kemudian talas. Nah, talas ini diperlukan teknik khusus untuk mengolahnya, yang mana jika kita salah dalam mengolahnya itu akan menyebabkan rasa bakal saat mengonsumsinya nanti. Apa saja contohnya kue Indonesia yang dimasak dengan menggunakan metode deep frying? Berani? Ya, perkedel, bagus. Itu bahan pengikatnya ada apa saja? Ada sendok ukur. Apa gunanya sendok ukur ini sih? Oke. Kalau nggak pakai sendok ukur emang kenapa? Benar ya. Di sini ada video untuk bahan praktek yang akan kita lakukan
lembar kerja yang mana nanti dibagi menjadi 3 kelompok, masing-masing kelompok berisi 5 orang. Kelompok 1 untuk yang ke-1, kedua, dan ketiga. Kelompok 1 sebagai perwakilan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian ke depan. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil dari diskusi kami. Di sini kami akan mengidentifikasi 3 olahan singkong. Yang pertama itu ada misro. Misro itu adalah olahan dari umbi-umbian yang digoreng secara deep frying. Itu dia rasanya manis, isinya ada gula merah. Karakteristiknya itu masih ada serat-serat dari singkongnya. Selanjutnya saya yang menjelaskannya. Sekian dari kelompok 1. Terima kasih. Sama-sama. Bagus ya, hasil kerja dari kelompok 1 tadi. Ada yang bisa menyimpulkan terkait materi kue Indonesia dari umbi-umbian yang telah kita pelajari hari ini? Ya, silakan Asma. Jadi umbi-umbian itu terbagi 2, umbi batang sama umbi akar. Kemudian karakteristiknya itu tidak ada daging yang menghitam, teksturnya itu keras, kemudian bentuknya seragam, warna segar sesuai jenisnya. Contohnya itu ada olahan dari bentuk, terus ada misro, terus ada lempur rempah. Cara pengolahannya ada direbus, dikukus, digoreng, dan dibakar. Yes, oke. Baik, bagus sekali Asma. Jadi dari pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan bahwa umbi merupakan bagian dari akar atau pangkal batang tanaman yang membesar, yang mana fungsinya itu untuk menyimpan cadangan makanan. Lalu jenis umbi yang banyak dipakai antara lain yaitu singkong, ubi jalar, talas, garut, ganyong, suwek, dan kentang. Nah, jenis umbi-umbian itu tadi memiliki karakteristik masing-masing. Setelah kita menyimpulkan pembelajaran hari ini terkait kue Indonesia dari umbi-umbian, di sini kita akan melakukan post test untuk mengukur sudah sejauh mana kita memahami materi ini. Silakan untuk di-scan. KPD terkait pertemuan kita selanjutnya untuk membuat kue mata roda tadi ya. Silakan dibaca dan dipahami serta video juga disimak untuk memudahkan proses praktek kita di pertemuan selanjutnya. Sudah berakhir materi kita terkait kue Indonesia dari umbi-umbian pada hari ini. Semoga pembelajaran ini bermanfaat bagi kita dalam kehidupan sehari-hari dan untuk melestarikan warisan budaya kita, yaitu kue Indonesia. Coba ya, untuk dibaca KPD yang telah saya berikan tadi dan dipahami karena pembelajaran kita telah selesai, maka sudah pasti alangkah lebih baiknya kita akhiri kegiatan kita ini dengan berdoa. Maka dari itu, Miriam sebagai ketua kelas silakan pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita pulang, sebaiknya kita berdoa menurut kepercayaan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Baik, terima kasih atas partisipasi dan respon kalian selama pembelajaran hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.